Satu, dua, tiga. Halo baby. Halo baby, selamat hari Minggu semuanya. Nah, kita sudah mulai dari bulan Mei, awal Mei, Juni, Juli. Sekarang sudah mau Agustus, kita sudah hampir 3 bulan kita nggak ketemu di sekolah minggu. Sebenarnya kakak udah sedih banget karena kita udah lama nggak ketemu. Kakak bener-bener kangen sampai yang ya ampun, kakak lihat adik kakak sudah pakai baju SMP dan kakak nggak tahu, dan kakak baru ingat, wah abis gini mereka harusnya udah naik remaja, dan sedangkan kita udah nggak ketemu sudah 4 bulan, hampir 4 bulan kita nggak ketemu ya. Nah, kakak pengen kalian yang masih di rumah, kalian yang di rumah aja tetap jaga kesehatan, banyak makan, jangan sering keluar-keluar untuk hal-hal yang nggak penting, dan yang terutama kalian harus tetap pakai masker, itu untuk melindungi kamu sendiri dan juga orang lain yang berada di sekitarmu. Nah, sekarang kakak pengen kita sama-sama memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul. Paling tidak Sidoarjo bisa kembali pulih. Jadi kita bisa sama-sama di gereja, di sekolah minggu HKBP Sidoarjo. Kita sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya, dengan kakak lagi, dengan kakak guru sekolah minggu yang lain, dan dengan semua adik-adik sekolah minggu. Semuanya pasti pada kangen kan sama temen-temennya. Kakak aja kangen, apalagi kalian ya kan. Kalau biasanya sekolah minggu ada yang main-main, ada yang ngerumpi, ada yang nari bareng-bareng, gerakannya itu kayak seru-seruan bareng. Nah, kakak juga kangen lihat muka-muka kalian yang semangat banget untuk memuji Tuhan di sekolah minggu. Tapi kali ini kita tetap berada sekolah minggu di rumah masing-masing dulu. Kita berdoa supaya ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul. Nah, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kekuatan sama Tuhan, supaya kita bisa mengikuti kebaktian ibadah online sekolah minggu HKBP Sidoarjo pada hari ini tanggal 26 Juli 2020. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah. Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu HKBP Sidoarjo bisa diberikan kesehatan Tuhan pada hari ini, dan Tuhan tidak mengurangi kami suatu apapun supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati kami, kiranya Tuhan berkati apa yang akan kakak guru sekolah minggu sampaikan pada hari ini kepada adik-adik sekolah minggu, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, supaya tambah semangat, kita akan nyanyi lagi ya. Sekarang kakak mau semuanya berdiri, kemudian kita akan nyanyi bersama dengan kakak.
kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang berada dalam kerajaan surga Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami bisa membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mau mendengarkan firman-Mu untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan buka Alkitab kita dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kakak akan bacain buat kita ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Cerita tentang apa sih ini? Di sini hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk tetap setia kepada Tuhan walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa? Karena apa? Ayo. Karena kakak sudah bolak-balik bilang di setiap horong, kadang kakak ke horong 1, horong 2, horong 3 dan remaja, kakak pasti bilang, kenapa sih kita harus sayang sama Tuhan? Kenapa sih kita harus mencinta kepada Tuhan? Kenapa sih kita harus setia kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dulu menyayangi kita, Tuhan sudah lebih dulu mencintai kita, dan Tuhan sudah lebih dulu setia kepada kita. Tentang setia, kalian tahu nggak apa artinya setia? Nah, kadang kita bisa, apa sih yang membuat manusia atau kita menjadi tidak setia kepada Tuhan? Nah, kakak punya cerita nih. Kalian tahu nggak? Hachiko. Pernah tahu cerita tentang Hachiko nggak? Hachiko itu adalah seekor anjing. Dia anjing yang setia sama yang memelihara sampai akhir hidup si Hachiko. Dia tetap setia. Nah, gimana si Hachiko bisa setia kepada manusia yang dia pun tidak ngerti bahasanya manusia ya? Jadi anjing tidak akan tahu bahasanya manusia kalau kita nggak ngajarin. Jadi Hachiko itu adalah seekor anjing yang sangat setia kepada majikannya atau kepada yang memelihara dia. Kalau dari namanya Hachiko, cerita ini berasal dari mana? Ayo. Ya benar, dia ini ada di Jepang. Nah, Hachiko itu anjing yang dipunyai oleh profesor yang namanya Profesor Ueno. Dia adalah seorang profesor di sebuah kampus atau di sebuah universitas yang bagus. Nah, dia bekerja di universitas yang ketika dia pergi kerja untuk mengajar di universitas tersebut, dia harus naik kereta api ya di Jepang. Jadi dia itu harus pergi ke stasiun Shibuya dari rumahnya. Dia akan ke stasiun Shibuya, kemudian dia naik kereta yang bekerjanya itu tadi di Universitas Tokyo. Nah, dia itu profesor ini, dia itu orang hebat. Dia udah terkenal dan terhormat lah di universitas tersebut. Seperti yang kakak bilang tadi, dia
pulang pergi untuk bekerja, dia selalu menggunakan kereta. Hewan, termasuk juga tumbuhan. Nah, salah satunya adalah Hachiko, seekor anjing yang kita kenal. Kalau misalnya kita tahu ya semuanya kalau anjing itu adalah hewan yang paling setia. Nah, mereka sering berjalan-jalan, sering menghabiskan waktu bersama Hachi dan Profesor. Mereka sangat dekat. Sudah 9 tahun kemudian, suatu saat Profesor Ueno di tempat kerjanya di Universitas Tokyo, dia seperti sesak gitu, tapi ini bukan corona ya, karena zaman dulu belum ada ya. Nah, ini kan udah dulu. Jadi dia tuh kayak merasa sesak dan kayak penyakit jantung, akhirnya dia meninggal. Rekan-rekan kerjanya berusaha menghubungi keluarganya, dan keluarganya mengatakan bahwa Profesor Ueno akan dibawa ke kampung halaman, tapi tidak ke rumahnya. Akhirnya Profesor Ueno, mayatnya atau jenazahnya dibawa ke kampung halaman. Hachi menunggu di stasiun, menunggu Profesor Ueno pulang, tapi Profesor Ueno tidak kunjung datang. Hachi menunggu sampai malam. Cuaca sudah semakin dingin dan Hachi tetap menunggu. Meskipun Hachi sudah sering untuk diajak pulang atau disuruh pulang sama petugas stasiun di sana, karena petugas stasiun di sana juga sudah kenal, sudah tahu kalau Hachi ini adalah anjing yang sangat baik, yang Hachi ini anjing yang sangat setia kepada Profesor Ueno, yang selalu menemani Profesor Ueno kemana aja. Ternyata selama Hachi hidup nih, setelah 2 tahun bersama dengan Profesor Ueno, kemudian Profesor Ueno meninggal, 9 tahun lamanya Hachi harus hidup sendirian tanpa Profesor Ueno. Dan Hachi yang paling sedihnya apa? Hachi tetap menunggu Profesor di stasiun Shibuya mulai dari pagi sampai sore hari. Setia banget ya kan? Nah, pada akhirnya Hachi meninggal karena komplikasi kanker dan cacing dalam tubuhnya. Nah, itu waktu itu sekitar udah lama banget ya, udah bertahun-tahun yang lalu. Sampai sekarang di Jepang, di daerah stasiun Shibuya ada tugu Hachiko. Nah, itulah tempat Hachiko waktu itu menunggu Profesor Ueno yang tak kunjung datang. Nah, segitu setianya nih si Hachi kepada Profesor Ueno. Bagaimana seekor anjing yang otaknya jauh lebih pintar daripada manusia, jauh lebih baik manusia daripada Hachi, bisa setia sekali kepada Profesor. Karena apa? Karena Profesor sudah menyayangi, sudah setia pada dia yang selalu memberi makan, selalu memberi minum, menemani, dan berjalan-jalan bersama, menghabiskan waktu bersama-sama. Sama seperti kita juga. Kalau misalnya Tuhan sudah memberikan semua kepada kita, Tuhan sudah memberikan kasih sayangnya, sudah memberikan rezekinya, sudah memberikan kesehatannya kepada kita, masa kita nggak bisa setia sih sama Tuhan? Masa ketika Tuhan kasih kita pencobaan, kita nggak bisa setia kepada Tuhan? Sama seperti sekarang ya. Sekarang lagi musim apa nih? Sekarang musimnya corona. Virus corona di dunia ini, wah, gila-gilaan. Sekarang sudah tembus 90.000 plus yang sudah terkena COVID-19 ini. Siapa sih di sini yang nggak takut? Siapa sih di sini yang aku kebal, aku nggak bakalan kena? Itu namanya apa? Cong, karena apa yang sudah direncanakan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Dan kita juga mungkin dengan adanya COVID ini ada hal-hal yang bisa kita pelajari dengan adanya COVID ini, mulai dari kita lebih rajin menjaga kebersihan, atau juga kita nggak sembarangan main-main atau bertemu dengan orang gitu ya. Apalagi sampai sekarang ini virus corona ini sangat susah untuk hilang nih, karena susahnya disiplin masyarakat untuk hidup social distancing dan physical distancing, yang mengakibatkan penyakit ini nggak pergi-pergi dari kita, nggak pergi-pergi dari Indonesia khususnya. Nah, sampai-sampai corona ini juga mengakibatkan kematian ya, untuk yang
kita sudah tahu kurang lebih dari 90.000 plus yang terjangkit virus COVID-19, sudah 5.000 yang meninggal dunia. Nah, tadi kan tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, bagaimana Tuhan menegur kita kalau kita berdosa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak akan langsung meninggalkan mereka. Upah dosa adalah maut ya, tapi Tuhan tidak langsung ketika kita berdosa kita langsung mati. Enggak, ya kan? Tapi Allah menuntut kita untuk kembali kepada Tuhan dan menyesali segala dosa-dosa kita. Semuanya diberikan kepada kita sebagai tanda kasih Tuhan kepada kita semuanya. Buat kakak, buat kamu, buat adik-adik semuanya, buat papa, buat mama, buat semuanya yang ada di dunia ini, supaya kita bisa menyesali dosa kita. Itu tanda kasih Allah kepada kita. Karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib ya. Untuk itulah kita selalu diingatkan untuk setia selalu kepada Tuhan yang sudah memberikan semuanya kepada kita. Ketika Tuhan sudah setia banget sama kita yang melebihi sampai nyawanya aja diberikan, apakah kita tidak bisa sedikit saja 1/10 sepernya Tuhan setia kepada kita? Apa kita nggak bisa? Nah, kita harus bisa, ya kan? Setia dalam iman dan perbuatan baik. Setia itu bukan kita, aku nggak pindah agama kok, gitu. Enggak kok kak, aku tetap agamanya Kristen terus, aku setia di agama Kristen. Apakah dengan begitu itu namanya setia? Boleh, tapi yang lebih penting kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun dan tanpa memandang siapa. Kita harus bisa berbuat baik yang nyata, terutama kepada sesama. Di saat ini cocok nih buat kita. Kalau kita berbuat baik sesama, masker gunanya untuk melindungi aku, kakak, dan juga melindungi orang yang ada di sekitar kakak. Atau misalnya di sebelah kakak ada teman kakak, itu juga melindungi kakak. Jadi kakak melindungi diri kakak sendiri dari orang yang datang ke kita, atau juga dari kita. Siapa tahu kita punya virus, kita juga bisa menghentikan penularan dengan menggunakan masker. Itu juga salah satu contoh perbuatan yang baik. Segitu aja ceritanya dari kakak. Jadi kita harus ingat bahwa kasih Allah itu tetap besar meski harus menghukum manusia. Meskipun Tuhan menghukum kita, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Meskipun Tuhan menghukum kita, tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Cinta kasih Allah itu jauh lebih besar dibanding dengan amarahnya. Ketika Tuhan sudah marah sama kita, apa sih yang bisa Tuhan lakukan? Tuhan gak akan tega. Sama seperti mama papa kita kalau misalnya marah sama kita, pernah gak sampai yang kamu sudah salah, kamu harus dibunuh gitu. Gak ada ya, gak ada orang tua yang kayak gitu. Pasti akan diingatkan, ditegur, sampai kita bisa ngerasa itu salah dan kita bisa memperbaiki diri. Nah, manusia harus menyesali, kita harus menyesali dosa-dosa kita. Jadi kalau misalnya kita udah salah, kita harus tahu kalau kita itu salah. Dan orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan akan selalu dilindungi dan dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita doa sama-sama yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat penyertaan Tuhan kepada kami pada minggu yang indah ini Bapa. Kami boleh berkumpul bersama dengan orang tua kami, saudara-saudara kami Bapa, untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa karena pada minggu yang indah ini kami boleh kembali berkumpul Bapa untuk beribadah.
Meskipun di situasi yang seperti ini kami belum dapat beribadah di gereja, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini Bapa, sehingga kami boleh kembali bersama-sama mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami tahu Bapa bahwa pandemik sedang terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia ini Bapa. Biarlah Tuhan yang melindungi bangsa dan negara ini Bapa, Tuhan yang menyertai setiap dari kami Bapa, khususnya kami dan keluarga kami Bapa. Biarlah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai Bapa, sehingga kami terhindar dari segala sakit penyakit, kami terhindar dari segala virus Bapa. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami Bapa. Kami juga berdoa untuk masyarakat, orang-orang di sekitar kami yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung Bapa dari wabah virus corona ini. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka, Tuhan juga melindungi mereka Bapa, Tuhan juga cukupkan kebutuhan mereka Bapa. Biarlah di situasi yang seperti ini Bapa, mereka selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari dan kehidupannya dengan lebih baik lagi. Bapa yang di surga, di sini kami juga berdoa untuk tenaga medis, para medis yang bekerja, baik dokter, perawat, dan juga tenaga medis yang lainnya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka Bapa, sehingga mereka boleh bekerja secara maksimal Bapa untuk melawan segala wabah ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pandemik ini akan segera berakhir, sehingga kami semua Bapa boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami Bapa, untuk lebih lagi mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan kepada kami. Bapa yang di surga, di sini kami juga berdoa untuk kami yang sedang dalam jenjang pendidikan Bapa, baik dari TK sampai dengan SMA. Tuhan yang menyertai pendidikan kami, meskipun sekarang kami belum dapat mengikuti proses belajar di sekolah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh melewati proses belajar di rumah dengan baik, sehingga setiap proses belajar yang diberikan oleh guru kami, tugas dan juga materi-materi yang lainnya, boleh kami ikuti dengan baik dan kami boleh mengerjakannya dengan baik Bapa. Biarlah kami boleh selalu fokus dan juga teliti dalam mengerjakan pekerjaan rumah kami Bapa, sehingga meskipun dalam situasi seperti ini kami tetap dapat belajar dengan baik. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami. Meskipun saat ini kami belum dapat datang ke rumah Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang menyertai gereja kami ini Bapa. Saat ini yang sedang dalam proses pembangunan gereja, kiranya Tuhan juga sertai, sehingga dalam setiap prosesnya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, supaya Tuhan yang selalu menyertai apapun proses dan juga kegiatan dari gereja kami yang sedang kami lakukan untuk pembangunan Bapa, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan pembangunan boleh berjalan dengan lancar. Bapa yang di surga, terlebih dari semua itu banyak dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Biarlah Tuhan mau ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin.
Adik-adik, tiba di ujung waktu kebaktian kita, jadi kita akan berdoa dan meminta berkat dari Tuhan ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebagai persembahan kepada Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik.